Nah, apa amalan kita? Ada setidaknya isna asyara amalan, ada 12 amalan nanti pada tanggal 10 Asyura. Pertama, ini sumbernya dalam kitab Nihayatuz Zain ya Bapak Ibu. As-shalah, salat sunnah. Yang kedua, wal ula, maksud salat sunnah itu di situ pada hari Asyura itu apa? Kan bingung Mbak ya? Apakah ada namanya salat sunnah Asyura? Tidak. Wal ula yang paling utamanya itu adalah at-takuna salat tasbih. Yang disebut dengan salat sunnah yang kita kerjakan amalan hari Asyura itu adalah salat sunnah tasbih. Sudah pernah Pak? Sudah. Berapa kali seumur hidup Pak? Oh sudah, alhamdulillah sudah kita lakukan Bapak Ibu. Setidak-tidaknya kalau tidak bisa sekali setahun, minimal sekali sebulan. Ibu ini kalau dilajukan terus, laju nampaknya Bu. Kalau nggak bisa sekali setahun, minimal sekali sebulan. Mepet karena banyak tugas. Minimal sekali seminggu. Sekali seminggu masih juga sibuk Bu. Sekali seumur hidup. Tidak bisa, ya kita kuburkan Bu. Satu adalah amalan pada hari Asyura. Umpamanya besok nih Pak, ini sudah masuk tanggal 10 Asyura. Besok paginya, ayo kita lakukan namanya sholat sunnah tasbih. Kita mengikut kepada kitab dengan para ulama kita ini adalah termasuk amalan yang dilakukan pada hari Asyura adalah yaitu sholat sunnah tasbih. Asani wassaum adalah puasa. Biasanya Pak puasa udah gitu Pak. Kalau kami memang disarankan gurunya itu puasa dulu Pak. Yang mencicipi bubur Asyuranya siapa? Ibu-ibu yang masak. Yang nggak puasa lah. Ini juga disunnahkan pada tanggal hari Asyura. Yang ketiga adalah yang harus kita lakukan pada tanggal 10 itu adalah wassadaqah. Bersedekah. Sedekah itu tidak perlu banyak Bapak. Yang penting ikhlas. Tapi yang paling pentingnya lagi banyak ikhlas. Yang paling masalah itu lah nak ngasih merutuk pula. Itu yang paling bahaya tuh. Orang tua saya, ayo sedekah. Umpamanya besok tanggal 10 hari Asyura itu, ayo setidaknya kita tidak bisa dalam sekali seminggu kita ayo sekali setahun lah kita Pak. Mumpung masih ada bulan Muharram, disunnahkan untuk bersedekah. Untuk siapa? Ya, yang menurut kita layak kita berikan. Amalan yang keempat adalah wattawassatu alal iyal, yaitu adalah ibu, ini cocok buat ibu kalau tahu. Tolong Bapak Ibu, Bapak kita perluaskan pada hari itu, banyakkan belanja untuk ibu. Biasanya Bapak kasih ibu itu sehari berapa Pak untuk belanja? Bu, sehari itu berapa dikasih Bapak Bu? 200. Ibu tuh bercanda di depan kami. Sok-sokan Ibu tuh. Berapa Bu? 50.000. Sekarang cukup lagi dah itu Pak. Rasanya tidak cukup lagi pada. Saya bawa 50.000 ke pasar Jalan Baru Bu. Baliknya 2.000 lagi Bu. Harga kue naik dan semua harga bahan pokok itu juga naik Pak. Khusus besok Bu, kalau Bapak yang ngaji ya, khususnya pengajian bersama Pak Kiai ini, tolong Pak, besok ada suruh loh Bang. Maksudnya apa? Pura-pura tidak tahu juga orang tuanya.
Ada amalan pada hari Asyura itu dinaikkanlah dulu bang, berapa tingkatlah dulu. Ya, bu mintalah besok. Tapi insya Allah kalau bapak-bapak yang sudah ngaji ini, tidak usah ibu sebut pun sudah paham dia bu. Dikasihnya hari itu 1 juta. Pergilah bu ke Jamtos, habiskan semuanya. Iya. Kalau untuk bulian dah telah muntah kita tu pak. Kalau ke Jambi kurang. Apa tadi amalan kita bu pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura tu? Salat sunnahnya apa bapak ibu? Tasbih. Kedua, amalannya apa bu? Berpuasa. Yang ketiga, sedekah. Keempat, memperbanyak belanja keluarga. Yang kelima adalah wal iktisal, adalah mandi hari Asyura. Setelah sebelum solat subuh, ibu niatnya sebelum itu kan ada niat kita budak. Amalan yang harus kita lakukan pada tanggal 10 Muharram itu adalah waziaratul alimis sholih, adalah mengunjungi ziarah kepada orang-orang yang alim dan soleh. Ya, mohon maaf orang tua saya, kalau ada Pak Ustaz dia sering pakai celana pontong tak perlu. Ya, ini sering saya nampak di PTP nih Pak. Pak Imam musola kita itu setelah dia sholat subuh, setelah dia sholat taraweh, besoknya pergi dia dodos pakai celana pontong. Ya, Bu ya, jangan yang kayak gini tidak perlu. Kalau kami dulu, tradisi kami di pondok Bu, mana ulama-ulama yang kita dengar ceritanya punya kelebihan. Contoh, ada ulama dulu ayah Syekh Mustafa Hussein itu adalah termasuk pendiri pondok pesantren Mustafawiyah. Ibu, kelebihannya karismatik apa yang sering terkenal di hadapan orang? Ayah itu punya karomah. Karomah itu diberikan kepada ulama. Kalau pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura ini, kami akan ziarahi di mana makam-makam para ulama. Bukan pahlawan Bapak ya, makam ulama-ulama karismatik kita ziarahi. Kalau kami Pak berangkat jam 8, baliknya sampai maghrib. Ini, tapi di sini kan kita harus boleh mau berkunjung kepada yang hidup ulamanya atau yang sudah meninggal, boleh. Itu amalan, termasuk amalan yang harus kita lakukan. Apalagi amalan kita pada tanggal 10 Muharram itu, wa iyadul marid, menjenguk orang sakit Bapak Ibu. Ya, kita jenguk pada tanggal 10 Muharram itu. Kalau nggak dapat di wilayah kita ini, pergilah Bapak Ibu ke rumah sakit. Tidak ada yang kenal, ya pura-pura kenal aja Pak. Ya, tapi setidaknya janganlah modal berani Pak datang ke rumah sakit Pak. Kalau cuma modal berani, dia banyak ngobrol nanti, mulailah itu duluan Pak. Ngambil air minum, modal tidak ada tadi. Setelah air minum diambilnya lah rotinya. Nah, tolong kita amalkan ini. Terakhir adalah yaitu wa masur rasil yatim, menghapus kepala anak yatim. Iya, dipegang Pak ya. Jangan pegang Pak, jangan diusap Pak ya. Iya, ada pulusnya. Kasihlah duit Pak. Ya, kasih duit Pak ya. Maka ada istilah kita menyantuni anak yatim. Rupanya ada Pak. Ada amalan ulama yang harus kita lakukan pada saat itu. Tidak usah banyak, yang penting ikhlas. Itu tadi. Ini gara-gara cuma dikit, tidak ada 50.000, tidak berani dia. Kasih aja Pak. Maka seberapa banyak pahala rambut yang ada di kepala anak yatim itu, segitu besarnya lah pahala yang akan diberikan Allah kepada kita. Wal iktilal adalah yaitu wa ta'limul azbar, adalah menggunting kuku, motong kuku Pak. Disunnahkan pada tanggal 10 Muharram atau disebut dengan hari Asyura. Terus ini yang paling susahnya, wa qira'atu suratul ikhlas al-pamarrah, mengamalkan al-ikhlas qul huwallahu ahad sebanyak
1000 kali Bapak Ibu. Ini yang agak beratnya. Mayo nih Pak, mayo. Gara-gara amalan ini tidak jadinya ziarah lagi, tidak jadi lagi pergi jalan-jalan bawa istri keluarga. Terakhir adalah wasilaturrahim, adalah silaturahmi. Itu juga diamalkan. Nah, yang kedua termasuk puasa tahunan itu adalah yaitu puasa hari Asyura.